Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba untuk membuat sebuah mosaik dari Google Earth. Ya, mosaik itu digunakan, metode ini digunakan untuk kita mendapatkan eh, citra dari Google Earth dengan kedetailan yang tinggi, tetapi dengan jangkauan wilayah yang lebih luas. Oke, kita mulai. Yang pertama, ini kan saya berikan contoh satu kecamatan di Kabupaten Boyolali bernama Kecamatan Banyudono. Ini save file Kecamatan Banyudono. Yang akan kita lakukan yang pertama, kita akan membuat yang namanya fishnet. Kita klik di search ini ya, Create Fishnet. Nah, Create Fishnet ini digunakan untuk kita sebagai kalau bahasa Jawanya ancer-ancer ya, sebagai eh, kotak-kotak yang akan membantu kita dalam mendapatkan gambar atau mendapatkan foto dari Google Earth. Oke, kita lanjutkan langkahnya. Setelah kita buka Create Fishnet ini, outputnya kita masukkan ke folder yang eh, mau kita simpan. Kita tulis apa silahkan. Misal saya tulis seperti ini, save filenya. Kemudian ini eh, kita cocokkan dengan layer Kecamatan Banyudono ya, layer ini. Nanti dia akan sesuai koordinatnya. Kemudian ini bagian row kita isi dengan jumlah sel yang akan kita buat. Saya mencontohkan akan membuat 3 kali 3. Jadi nanti akan ada 9 kotak yang akan kita buat. Kemudian ini kita uncheck dan ini kita buat polygon. Seperti ini. Yang lain tidak perlu diklik, sudah cukup. Kita klik OK. Nah, jadinya seperti ini ya. Fishnet ya. Kotak-kotak. Ini bisa kita rubah seperti ini. Hollow. Kelihatan. Jadi dia otomatis membuat sebuah luasan yang meliputi wilayah atau batas terluar dari kecamatan tersebut. Karena kita membuat 3 kali 3 ya kotaknya ukurannya seperti ini. Jumlahnya ini bisa menyesuaikan dengan bentuk dari aplikasi kecamatan. Kalau ini cenderung kotak ya, panjang kali lebarnya sama. Kalau mungkin wilayahnya cenderung memanjang, misal vertikal ya, barangkali dia bisa dibuat lebih panjang ya, misal 3 kali 4 misal, atau 4 kali 3 dan seterusnya. Oke, dari sini kotak ini akan kita masukkan ke dalam uh, Google Earth. Caranya adalah kita ubah save file ini ke dalam bentuk KML. Maka kita ketikkan di sini to KML ya, insert ini untuk mencari perintah ini layer to KML. Layernya kita masukkan yang fishnet ini dan ini kita simpan di sini menjadi ini ya, fishnet Banyudono. Oke, kemudian eh, cukup memproses dan berhasil. Kita buka di folder ya. Ini folder semua tadi ada di sini dan folder KML ini ada di sini ya. Fishnet Banyudono. Kita klik 2 kali. Dari sini kita tunggu sebentar. Nah, kita buka di Google Earth dan ya seperti ini ya. Fishnet atau kotak-kotak ini sudah masuk ke wilayah Google Earth. Maksud saya masuk ke aplikasi Google Earth. Seperti ini. Jadi cara memasukkan save file ke dalam Google Earth itu yang pertama dilakukan dengan cara tadi ya. Layer to KML. Atau juga bisa pakai cara yang kedua. Ini kita download dulu ya.
Nanti hasilnya akan seperti ini, tapi ini kita delete dulu. Bisa pakai ini, file, import, kemudian ini yang satu folder saya tadi, kita masukkan zip file Kecamatan Banyudono. Oke, kita oke saja. Ini kita simpan di sini juga. Nah, sini ya. Ini Kecamatan Banyudono. Warna dan seterusnya bisa kita tukar atau edit. Oke, jadi ini save file yang sudah kita masukkan ke dalam Google Earth. Kembali lagi saya sampaikan bisa melalui dua cara, layer to KML atau bisa lewat import tadi. Nah, sekarang kita sudah sampai di Google Earth. Nah, kita pengen menyimpan foto citra satelit dari Google Earth. Dengan panduan Fishnet sudah ada di sini ya. Nah, bagi yang belum familiar dengan Google Earth, ini ada beberapa tombol ya. Ini ada N, saja ini utara. Posisinya kalau seperti ini, muter gini. Pokoknya kalau ini kita klik 2 kali ya, dia kembali kepada posisi atas. Kemudian kalau kita klik Ctrl sama arah bawah di keyboard, dia akan seperti ini ya. Nah, posisinya akan agak lurus atau vertikal. Kalau kita kontrol sama arah atas, dia akan semakin horizontal seperti ini. Nah, kita pastikan bahwasannya posisinya sudah mentok di vertikal seperti ini, tegak lurus. Jadi ini pas di tengah, pas di atas, utara, begitu. Dan kemudian posisinya juga tegak lurus seperti ini. Jadi indikatornya adalah ini garisnya ini lurus ya, lurus dengan ini. Terlihat sudah lurus. Kemudian ini kita uncheck semuanya saja, border, jalan dan lain-lain ini biar clean maksud saya. Oke. Kemudian di Google Earth juga ada ini ya periodisasi waktu. Jadi kita bisa memilih tahun berapa akan kita ambil. Nah, dalam hal ini saya memilih tahun 2023 yang terbaru. Oke, baik. Setelah itu, nah, Fishnet ini akan membantu kita untuk mengambil foto dari Google Earth satu persatu. Jadi karena wilayah kecamatannya segini ya, kalau kita ambil sekaligus satu kali seperti ini, maka nanti tidak akan terlihat detail jelas atau mungkin nanti akan blur. Maka kita buat kecil-kecil seperti ini. Kotak-kotak seperti ini. Jadi kita akan ambil per kotak. Nah, satu kotak seperti ini posisikan sudah tegak lurus seperti ini. Nah, kita ambil yang pertama, kotak yang pertama, kita save, bisa klik ini ya, save image ya. Nah, kemudian tampilannya seperti ini. Kalau mode akan di save, ini bisa kita uncheck untuk biar lebih clean ya. Nah, pastikan satu kotak ini masuk dalam halaman yang akan kita save. Kemudian ini resolusinya kita buat maksimum. Kita buat maksimum dan kemudian kita tinggal ini ya, save. Kita tinggal save sini. Kita tulis 1. Nah, dia akan terus saja memproses. Nah, setelah selesai, kita akan geser lagi. Nah, geser. Jadi, kita geser-geser saja ya. Geser-geser, jangan dimainkan zoom-nya. Kalau dimainkan zoom-nya, maka nanti akan berubah skalanya. Jadi cukup digeser-geser saja. Seperti itu. Satu persatu. Kemudian ini yang kedua, pastikan kotaknya semuanya tertangkap dalam satu layar ini ya. Kita save.
Nah, ini kita save, kemudian kita geser nomor 3 ini. Kita save lagi. Kemudian saya urutannya ke yang kiri, kembali lagi kiri ke tengah. Ini kotakannya saya save. Saya tulis 4. Ya, hingga saya sudah memiliki 9 foto. Ini ada 9 foto di sini yang saya dapatkan dari ini ya. Setelah kita mendapatkan ke-9 foto udara dari wilayah Kecamatan Banyudono, kemudian apa yang akan kita lakukan? Nah, yang kita lakukan itu kita pakai cara yang ini ya, sebenarnya cara kalah-kalah gue. Tapi ini terbukti berhasil. Saya akan menggunakan bantuan Corel Draw. Mungkin teman-teman bisa pakai aplikasi yang lain yang sejenis. Tapi kenapa saya pakai Corel Draw? Karena menurut saya ini mudah. Intinya dari proses ini adalah saya ingin menggabungkan ke-9 gambar ini. Caranya sebagai contoh seperti ini ya. Ini gambar pertama dan kedua. Tentu ukurannya besar karena kita reading size-nya kurang maksimal ya. Ini yang pertama berarti, ini yang kedua. Nah, kita pengen menempelkan yang kanan ini ke atas yang kiri. Nah, fungsi dari kotak-kotak ini adalah sebagai apa ya, sandar nanti di mana apakah gambar itu sudah lurus atau belum. Nah, caranya kita tumpuk saja. Kita tumpuk seperti ini. Tapi yang saya lakukan triknya saya pakai ini. Saya buat lingkaran ya. Seperti ini. Dan titik tengahnya ini saya paskan di simbol pertemuan ini. Kemudian ini saya kopikan ke yang sini. Ini saya kopikan ke yang sini. Warnanya saya hilangkan dulu. Ini juga sama. Saya paskan di simbol. Tentu memang agak tricky pasnya di semuanya. Tapi ini insya Allah sudah pas. Saya kasih kembalikan warnanya biar mudah. Dan ini kita grup ya. Ctrl G kalau saya. Nah, kemudian ini kita geser ya. Ini sudah ada gambar, ada apa namanya, petunjuk ke senternya. Nah, kita tinggal tarik saja di sini. Ya, sama-sama center. Oke. Jadi kita lihat secara umum garisnya ini lurus gitu ya, menyatu gitu ya. Dari sini juga garisnya ini loh, jalannya juga menyatu, kayak gitu. Kita tambahkan ke yang nomor 3. Ini nomor 3, kita masukkan ke sini. Ini ya, nomor 3. Kita buat yang sama. Ini kita apa namanya, buat lingkaran kayak ini tadi sama. Lingkaran ini kita paskan di yang sebelah sini. Jadi ini ya, X-nya ini, tengahnya ini paskan di simbol atau persimpangan garis gini. Kemudian kita kopikan ke ini. Jadi kan ini intinya gambarnya setengah ada di sini dan setengah ada di sini gitu loh. Kita masukkan ini X-nya tengah ini kita paskan di simpul. Ini ya kita anggap sudah pas lah. Kemudian ini kita kasih warna ya udah nanti. Ini sudah kita grup ini. Kita tinggal klik di tengah ini nanti ke center. Nah, dan tempelkan di sini. Ya. Jadi seperti ini.
Jadi ini sudah ketiga-tiganya sudah nempel ya, sudah nempel. Ini tiga-tiga ini sudah nempel. Oke, singkat cerita kita sudah selesai menggabungkan ke 9 citra dari Google Earth tadi. Hasil kita nge-share. Sudah ini ya. Sudah ada 3, kotak 3, dan turunnya juga 3. Nah, ini tinggal kita grup, kemudian kita ekspor. Kemudian kita tinggal grup dan kemudian kita ekspor. Ekspor. Nah, ini kita, kalau saya biasanya pilih yang paling bawah saja, karena kalau ini paling maksimal nanti size-nya gede banget. Dan saya pilih OK. Baik, ini adalah citra yang sudah kita simpan, dan kemudian tadi saya kecil-kecilkan ya. Karena kalau dari ekspor langsung dari Corel agak besar, ini saya kecilkan hingga ukuran sekitar 26,7 MB. Nah, maka selanjutnya kita masuk lagi ke ini ya, Corel, maksud saya ArcGIS. Nah, kita akan menarik atau memasukkan mosaik citra Panyudono ke dalam sini. Ya, ini ya. Sudah kita masukkan. Tentu posisinya akan berbeda dengan shape file batas kecamatan karena gambar ini belum memiliki koordinat. Nah, maka koordinatnya akan kita dapatkan dari bantuan Google. Nah, ini kita close dulu. Caranya adalah pertama kita buat titik ujung dari garis ini dan menggunakan ini ya. Tulis 1 saja begini. Dan kita geser, kita paskan di pojok. Tapi sebelumnya jangan lupa bisa kalian buka option seperti ini, pastikan ini ya semuanya dalam bentuk desimal degrees, bukan yang lain seperti ini ya. Oke. Setelah itu kita buat titik yang kedua itu ada di pojok kanan bawah atau di sini. Kita buat yang sama ya. Ini seperti ini. Oke. Ataskan ya, intinya kita hati-hati, pokoknya ini pas gitu ya. Kita oke. Ya, kita dengan dua bantuan titik ini akan mencoba memasukkan tadi ya mosaik tadi ke dalam Google Earth. Cara kita klik properties ini, kita akan memasukkan koordinat ini ya, X dan Y, latitude dan longitude ke dalam sini. Nah, caranya gimana? Nah, ini yang di ArcGIS caranya adalah kita pakai yang namanya georeferencing. Kalau yang belum ada bisa klik di ini, kemudian toolbar. Nah, ini pastikan georeferencingnya checklist. Nah, dan kita pakai ini ya. Dan pastikan ini karena kebetulan di sini saya cuma ada satu ya, di sini otomatis satu. Tapi barangkali nanti teman-teman ada banyak begitu ya, harus dipastikan ini pada citra yang ada saat ini. Atau citra ini dalam hal ini adalah citra
Banyudono. Ini saya klik ini ya. Klik add control point. Kemudian saya paskan di pojok juga. Klik kiri, kemudian klik kanan. Nah, input X dan Y. Nah, saya tinggal mengkopikan yang ini latitude ke. Jangan lupa yang atas di Google Earth, latitude kita masukkan ke posisi yang bawah. Nah, kita hapus ini ya derajatnya dan titiknya kita ganti koma. Sama juga yang ini kita kopikan tapi kita taruh yang atas atau terbalik. Titiknya kita ganti koma, ini kita hapus. Kita klik topik. Bismillah. Ya, oke. Kemudian kita ke posisi yang kanan bawah ya. Nah ini posisinya sama, kita klik kiri, kemudian klik kanan, input X ada, kemudian kita masukkan juga yang ini berarti. Ini ya, properties. Ini, kopikan ke yang bawah. Ini kita hapus, ini ganti koma. Sama, yang ini kita kopikan, kita masukkan ke sini yang atas. Seperti ini. Oke, kemudian kita oke, bismillah. Ya, dan kita zoom ke layar. Nah, dia kita coba taruh. Nah, sudah insya Allah sudah masuk ke wilayah atau administrasi yang akan kita gunakan. Dalam hal ini adalah Kecamatan Banyudono. Jadi penulisnya seperti ini. Dan ini kita ratify. Kemudian kita simpan dalam format div. Nah, kita simpan di folder kita di mana. Kemudian ya udah tinggal save. Dan sudah berubah menjadi div. Kemudian ini ya. Yang sudah yang .div ini yang sudah ter geoprocessing atau sudah memiliki koordinat. Nah, ini bisa kita hapus ya. Jadi satu kecamatan sudah bisa kita dapatkan citranya dan apa ya cukup detail ya dari sini ya. Cukup detail terutama untuk kita mendapatkan data tutupan lahan itu sudah cukup detail. Oke, saya lihat ya bangunannya sudah cukup detail. Barangkali, tapi saya juga belum mencoba. Ketika kita memasukkan apa dari Corel tadi, kalau resolusinya semakin besar, barangkali di sini juga semakin besar. Tapi saya belum mencoba itu ya. Tapi yang jelas untuk mendigit tutupan lahan sini sudah sangat cukup gitu.
Nah, kalau pengen lebih detail lagi, tentu barangkali kotaknya lebih banyak begitu ya. Ini, jadi setelah ini tinggal kita lakukan digitasi ya, penggunaan lahan. Oke, semoga membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.